Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Huda. Pak Kiai, begini yang saya tanyakan. Jadi yang dikatakan tadi liberalisme di Jogja tadi di taraf perguruan tinggi begitu. Menurut saya memang saya sebagai salah satu mahasiswa di tempat yang dimaksudkan itu, saya merasakan sekali begitu. Dan yang bermain menurut saya di sini mulai dari atas dan bawah. Dan saya perhatikan itu dengan latar belakang keilmuan yang memang pesantren pondok salaf tradisional begitu. Justru mereka yang sangat sangat liberal gitu menurut saya. Tapi untuk saya sebagai orang awam begitu, saya meyakini bahwa itu memang nggak tepat liberal begitu. Tetapi mereka mempunyai ilmu alat yang memang kalau mungkin saya beradu pendapat begitu, mustahil untuk saya menang begitu. Dia ilmu alatnya mulai nahu, soroh segala macam dia menguasai, tapi saya hanya sebagai orang awam begitu, saya hanya meyakini bahwa ini salah begitu. Jadi bagaimana pendapat Pak Kiai, bagaimana untuk saya atau mungkin teman-teman mungkin yang semodel dengan saya untuk menentang itu. Dan yang kedua, kemarin itu kan rame tentang logo-logo Illuminati, Freemason dan segala macam, dan itu dikatakan oleh ustadz tersebut bahwasanya logo-logo itu bisa merusak akidah kita. Dan apakah ada ulama-ulama terdahulu yang menyampaikan bahwasanya itu memang menyalahi akidah? Karena teman saya juga yang dari pondok pesantren seperti itu mengatakan bahwa ulama dulu justru tidak ada yang mengatakan seperti itu. Karena contohnya saja menara itu dari Persia katanya. Menara itu sejarahnya dari Persia dan digunakan oleh umat Islam begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, kalau ada perguruan tinggi yang sebagian dosennya liberal, jangan belajar di situ. Yang bagus memang jangan belajar di situ. Mengapa? Karena orang liberal ini kan maling, dan malingnya iman, malingnya akidah. Sampeyan kalau punya ayam, kehilangan ayam, bisa minta ayam pada saudaranya atau bisa beli di pasar. Tapi kalau iman akidah yang hilang, mau beli di mana? Dan orangnya agak merasa. Orang sesat tuh gak merasa. Dan ajaran liberal ini, ajaran liberal itu sangat parah. Jangan dikira ajaran liberal itu gak pernah dibahas dalam ulama dulu. Itu sangat mendasar di dalam Islam. Itu ajaran dasar. Cuma karena sekarang memang umat Islam ini yang dasar-dasar kan gak tahu memang orang sekarang. Dikiranya ulama dulu gak pernah membahas. Sudah semua. Liberal itu kan rukunnya kan ada 5 rukun liberal. Apa rukun liberal yang pertama? Rukun liberal yang pertama itu adalah relativisme. Tidak ada kebenaran absolut. Kebenaran itu semuanya relatif. Ini kata mereka. Kalau menurut Islam ya ada kebenaran absolut. Ada. Dan ini di kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah sudah diterangkan, dan ini bagian awal sendiri. Coba di dalam akidah Nasafiyah. Ya, di dalam akidah Nasafiyah. Jadi kalau menurut liberal itu kan kebenaran absolut gak ada. Semua kebenaran relatif. Benar menurut Islam belum tentu benar menurut Kristen. Karenanya jangan benar sendiri, hargai kebenaran orang lain, kata mereka. Kalau menurut Islam kebenaran absolut ada. Karenanya di dalam akidah itu diterangkan ya, dalam bagian awal akidah Nasafiyah dikatakan haqaiqul asya tsabitatun. Hakikat segala sesuatu itu nyata. Ada hakikat. Artinya sesuatu yang absolut itu ada. Wal ilmu biha mutahaqqiqun. Dan mengetahui kebenaran absolut itu bisa dibuktikan, bisa diteliti. Wa asbabuha salasatun.
dan sebab yang mengantar pada kebenaran absolut itu ada 3. Sarana yang mengantarkan pada kebenaran absolut ada 3. Apa? Yang pertama al-aqlu, akal. Akal ini mengantarkan pada kebenaran absolut. Karenanya dalil-dalil tentang ketuhanan di dalam Al-Quran dalil akli, semuanya akal. Para ulama tauhid menjelaskan dalil-dalil tentang ketuhanan itu dalil akal. Mengapa akal dapat mengantarkan pada kebenaran absolut? Apa dalil wujudnya Allah? Dalil wujudnya Allah adalah adanya alam. Kok bisa adanya alam menjadi dalil wujudnya Allah? Dalil akal. Loh, kok bisa? Alam ini sesuatu yang baru. Apa buktinya baru? Alam ini berubah. Setiap sesuatu yang berubah pasti baru. Yang berubah pasti baru. Setiap sesuatu yang baru pasti asalnya tak ada lalu ada. Setiap sesuatu yang tak ada lalu ada pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan pastilah Allah. Loh, apa gak mungkin yang menciptakan itu perkara baru juga? Gak mungkin. Mengapa? Perkara baru gak mampu menciptakan dirinya, apalagi menciptakan yang lain. Kita ini kan perkara baru. Diri kita ini kan baru, asalnya tak ada lalu ada. Buktinya berubah. Kita ini jangankan menciptakan diri kita, mempertahankan eksistensi itu gak mampu. Kata Sayyidina Ali, manusia itu batas tingginya usia 22 tahun. Kalau sudah 22 tahun gak bisa tambah tinggi lagi. Sampian kalau usianya belum 22 nanti masih nambah. Tapi kalau sudah ke atas 22 gak bisa nambah. Kalau akal, kemampuan akal ini kata Sayyidina Ali sampai umur 27. Itu kecerdasan akal. Lebih dari itu yang menempa, yang akan menambah adalah pengalaman. Kalau sudah lewat dari 27. Nah, puncak kesempurnaan fisik manusia ini berapa? 33 tahun. Karenanya penduduk surga besok usianya 33 tahun semua. Sampian ini setelah usia 33 tahun menjaga fisik agar gak berubah, bisa apa enggak? Gak bisa. Kita ini menjaga eksistensi gak bisa, apalagi menciptakan. Berarti yang menciptakan alam ini adalah Allah. Karenanya Allah disebut dengan wajibul wujud. Ini dalil akal. Kalau relativisme ini diterima bahaya nih. Ini untuk apa? Merongrong akidah ini bisa rapuh. Nah, orang liberal ini pakai dalil akal, tapi bukan dalil akal, dalil ngakali. Dulu ada dosen ya liberal, dia bilang 1 tambah 1 berapa? 2. Enggak pasti katanya. Kadang 1 tambah 1 bukan 2. Berapa? Setengah. Loh, kok bisa? Ada si A orangnya penakut, si B penakut. Malam-malam si A kalau sendirian lewat kuburan gak berani, si B juga. Tapi kalau si A dan B kalau jalan bareng kira-kira takut apa enggak? Jadinya setengah takut katanya. 1 tambah 1 sama dengan setengah. Lah, itu bukan itu maksudnya. Itu bukan 1 tambah 1 sama dengan setengah, bukan. Tapi takut dikurangi takut menjadi setengah itu bukan tambahan. Kamu salah pikir namanya. Ini akal-akalan liberal sebenarnya. Jadi dalil akli itu diterima, memang menjadi, makanya di dalam Al-Quran afala ta'qilun. Apa kamu gak berakal? Apa akal kamu gak berfungsi? Mengapa afala ta'qilun? Karena akal ini memang mengantarkan pada kebenaran absolut, kebenaran pasti. Liberal gak mau. Ini yang pertama. Yang kedua, sarana yang mengantarkan pada kebenaran absolut yang kedua, al-hawasus salimah, panca indera yang sehat. Kita ini kalau lihat sesuatu ya, kalau lihat sesuatu, ini contohnya, ini botol isinya apa? Parfum. Kalau dicium harum. Ada yang mau bilang nggak harum. Kalau bilang nggak harum berarti lagi pilek.
Ini namanya kebenaran absolut. Apa yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dirasa oleh lidah, kemudian diraba oleh kulit, itu kebenaran absolut. Dicium oleh hidung, itu absolut. Itu sumber yang kedua. Gak bisa, bukan, itu bukan parfum. Loh kok begitu? Ini gak harum. Ya, ini berarti kamu lagi pilek. Ini yang kedua. Yang ketiga, sumber kebenaran absolut yang ketiga, kata para ulama, al-khabarus shadiq, informasi yang benar. Informasi yang benar itu apa? Yang pertama, al-khabarul mutawatir, khabar mutawatir. Khabar mutawatir itu informasi yang jalurnya lebih 4 jalur. Itu mutawatir. Contoh, sampean pernah ke Inggris? Gak pernah? Saya pernah belajar di Inggris. Inggris itu ibu kotanya apa? London. Yakin? Kenapa yakin? Padahal gak pernah ke sana. Karena khabarnya mutawatir, banyak informasinya. Informasinya banyak. Itu khabar mutawatir namanya. Dan kita ini memang hidup dari informasi. Kita ini tahu, kita ini yakin orang tua kita namanya ini, ayahnya namanya ini, ibunya namanya ini. Itu dari mana? Kita waktu dilahirkan nggak ingat. Kalau keluar dari ibu kita, apalagi dari bapaknya, tambah nggak tahu. Mengapa kita yakin? Orang-orang bilang, orang tua kita bilang kamu anak saya, orang-orang sekitar bilang kamu anaknya ini, semuanya bilang kita anaknya ini. Ini namanya khabar mutawatir. Kalau gak mutawatir bisa berubah, bisa goyah. Kalau gak mutawatir, kalau mutawatir ini gak bisa goyah. Ini khabar shadiq. Ini khabar shadiq yang pertama. Yang kedua, khabarun nabi al-muayyad bil wahyi, khabar informasi dari seorang nabi, di mana nabi ini memang dikuatkan dengan al-muayyad bil mu'jizah, yang dikuatkan dengan mukjizat. Nabi yang punya mukjizat kalau menyampaikan informasi pasti benar dan pasti dibenarkan. Ini kebenaran absolut. Liberal gak mau sama ini. Nah, kalau ada orang liberal bilang gak ada kebenaran absolut, kebenaran relatif, mereka kita tanya, relativisme itu menurut kamu absolut apa relatif? Kalau mereka bilang absolut, katanya gak ada kebenaran absolut. Kok diabsolutkan? Kalau mereka bilang relatif, loh, kalau masih relatif jangan dipakai. Kita ini pakai yang benar aja, yaitu adanya kebenaran absolut. Itu liberal ya. Ini rukun yang pertama. Gak sesuai dengan akidah memang. Rukun yang kedua apa? Rukun liberal yang kedua itu pluralisme agama. Semua agama benar. Dan kata mereka, semua agama itu mengantar penganutnya masuk surga, cuma ruangannya berbeda. Maksudnya agama sekarang ini gak bisa. Kalau menurut kita, inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama lain selain Islam gak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, artinya masuk neraka. Ini Al-Quran. Karena itu kata para ulama, semua kitab fikih mengatakan, kata para ulama, wa nukaffiru wa naqta'u bi kufri man, ya, kita bi kufri man lam yukaffir man dana bi ghairil islam minal yahud wan nasara wa ghairihim aw syakka fi dzalika aw tawaqqafa fihi. Dan kami memastikan kekafiran orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang yang beragama di luar Islam seperti Yahudi, Nasara dan lain-lain, atau meragukan kekafiran mereka, atau vakum, nggak punya pendapat bahwa orang di luar Islam kafir apa enggak. Ini kafir,
menurut akidah Islam. Jadi kalau ada orang bilang di luar Islam juga benar, kafir. Ada orang berpendapat ragu-ragu, menurut kamu Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha kafir apa enggak? Saya ragu-ragu, kafir. Ini kafir kata para ulama. Atau vakum, menurut kamu Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha kafir apa enggak? Saya belum punya pendapat, kafir. Mengapa? Ini sangat mendasar di dalam Islam. Jangan dikira apa yang diusung liberal itu barang baru, barang rongsokan, bukan barang baru. Cuma mereka nggak tahu, nggak pernah belajar. Ini yang apa namanya, rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, desakralisasi kitab suci. Nggak ada kitab suci. Kata mereka, ya dulu ada dosen ya, alumni Jogja bilang Al-Quran perlu edisi revisi. Ada juga yang bilang Al-Quran produk budaya. Setelah ditanya, loh kok bisa begitu, kok perlu bilang perlu revisi? Loh, Al-Quran ini kan dari Allah kepada Jibril, Jibril kepada Kanjeng Nabi. Kira-kira Jibril itu menerima dari Allah, gak ada yang lupa apa enggak itu? Lah terus kira-kira Jibril ini sudah menyampaikan semua apa enggak kepada Kanjeng Nabi? Lah terus dari Kanjeng Nabi kepada sahabat ini kira-kira ada yang lepas apa enggak? Ini cuma kira-kira. Berarti kan kemungkinan kan? Mungkin iya, mungkin enggak. Sama-sama kemungkinan ya. Sesuatu ini kalau sama-sama kemungkinan, mungkin iya mungkin enggak, ketika ada dalil lain, dalil luar yang menginformasikan salah satunya, berarti itu yang benar. Di dalam Al-Quran dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaga. Berarti Al-Quran terjaga, enggak ada perubahan karena sudah ada dalil lain, karena sama-sama kemungkinan. Sama dengan misalnya si A ini sudah kawin apa belum? Kan mungkin kan, mungkin kawin, mungkin belum kawin. Nah kalau sudah ada informasi, lo sudah kemarin ini saksinya 2 orang, ya berarti sudah kawin. Jangan ditolak begitu, itu saksinya sudah jelas kok ditolak semua. Karena informasi ini memang diterima, kan kemungkinan. Nah Islam, di dalam Islam ini ilmu seperti ini sangat mendasar, gak bisa kita dibodoh-bodohi itu. Kalau membodoh-bodohi pakai cara seperti itu ya terlalu lah. Ini masalah liberal ya, bukan masalah lain-lain, cuma mungkin ya ada kemiripan. Artinya di dalam agama kita memang ada seperti itu, sudah jelas. Ini masalah dekonstruksi, desakralisasi Al-Quran. Kemudian yang keempat, rukun liberal ini lah, orang ini meragukan Al-Quran itu kafir lah, murtad. Orang itu kalau murtad maka pernikahannya batal. Kalau berhubungan suami istri zina, anaknya anak zina. Berat ini. Makanya nasihat saya, kalau kuliah tempatnya banyak liberalnya, yang baik jangan kuliah di situ. Kecuali kalau setiap dia ngomong kamu berani melawan, kalau enggak ya kamu berarti berkawan dengan mereka. Al-mustami' syarikul qail. Orang yang setia menjadi pendengar, ya berarti bersekutu dengan yang mengatakan. Sekutu dalam dosa. Nah sekarang kan sudah banyak pondok-pondok yang punya perguruan tinggi sampai S3. Kalau apa ingin menjaga agamanya ya kesana aja, jangan dikorbankan agama. Ini yang ke berapa? Yang keempat, dekonstruksi hukum-hukum agama, bongkar pasang, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Contoh ya, yang contoh yang populer
yang haram dihalalkan LGBT, sudah jelas haram dihalalkan. Yang jelas haram dihalalkan poligami. Di dalam ajaran agama ya, kitab kecil, nggak perlu kitab besar. Kitab-kitabnya Syekh Nawawi Banten. Orang menghalalkan perkara haram atau sebaliknya hukumnya kafir dan murtad. Liberal ini yang disebarkan memang sudah keluar dari Islam semua. Ini yang keempat. Yang kelima, kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini juga gak sesuai dengan Islam. Maksudnya kesetaraan gender, kata liberal, laki-laki dan perempuan derajatnya sama. Kalau menurut kita ya enggak, laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan, karena di dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin pada kaum perempuan. Kemudian walir rijali 'alaihinna darajah, laki-laki punya derajat lebih tinggi daripada perempuan. Itu jelas. Kalau bilang laki-laki perempuan setara, ya di dunia ini gak ada yang sama. Sunnatullah di dalam menciptakan makhluk ini memang tidak ada yang sama, karena Allah itu wahdaniyat maha esa. Jadi kata para ulama, sunnatullah di dalam penciptaan makhluk mabniyatun alat tafadul, didasarkan pada salah satunya melebihi yang lain, bukan alat tasawi, bukan sama. Yang sama itu adalah hak, tetapi kalau kualitas gak sama. Semuanya, ada orang suami istri punya anak 3, semuanya laki-laki, sama? Gak sama. Akhlaknya gak sama, kecerdasannya gak sama, fisiknya gak sama. Ada orang suami istri punya anak perempuan 5, sama? Gak sama. Akhlaknya gak sama, kecerdasannya gak sama, bertingkat-tingkat. Kemudian kecantikannya juga tingkat-tingkat. Memang gak disamakan. Antar jenis juga begitu. Ini memang sudah kasat mata, itu sudah sunnatullah. Kok disama-samakan? Gak sama memang. Ini cerita ya, boleh cerita. Saya pernah debat dengan liberal. Pernah debat dengan liberal tahun 2007 di Jakarta, lalu tahun 2012 di Indonesia Timur. Kata yang liberal, laki-laki dan perempuan itu setara. Lo gak bisa, di Al-Quran jelas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa walir rijali 'alaihinna darajah. Lalu kata mereka, Ustaz, apa yang dimaksud laki-laki dan perempuan dalam ayat itu? Bukan laki-laki secara gender, tetapi laki-laki secara fungsional. Artinya apa? Kalau ada suami istri yang banyak uangnya istrinya, berarti dia yang laki-laki, makanya dia yang ngatur suaminya nanti, katanya. Lalu saya bilang, ya berarti kamu gak ngerti bahasa Arab, belum belajar ilmu alat kamu. Loh kok gitu Ustaz? Ar-rijal artinya laki-laki, an-nisa artinya perempuan. Dalam ilmu nahwu itu memang disebut isim gender, isim jenis, bukan isim fungsional. Karenanya di dalam kitab Jurmiyah ada bab la linafyil jinsi. Jadi kalau belajar ilmu nahwu di pondok biasanya ada kitab Al-Ajurumiyah, Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Al-Ajurumiyah ini kata para ulama yang menginspirasi orang barat membuat ilmu apa namanya? Al-Ajurumiyah. Apa? Gramatika. Gramatika itu dari Jurumiyah, karena J dibaca G. Gramatika. Dalam Jurumiyah itu ada bab la linafil jinsi, la untuk menafikan gender. Contoh yang populer di sana, la rajula fid dari, tidak ada gender laki-laki di dalam rumah, yang ada perempuan.
Jadi Anda nggak ikut ilmu nahwu, nggak ikut ilmu tata bahasa Arab. Lalu kata yang liberal itu, kita ini memang nggak ikut ilmu nahwu, kita pakai pemikiran sendiri. Saya bilang, kalau begitu kamu nggak waras, kamu nggak paham. Mengapa? Karena kaedah-kaedah keagamaan, kaedah di dalam ilmu bahasa, kaedah di dalam ilmu tajwid, kaedah di dalam ilmu usul fikih, kaedah di dalam ilmu akidah, itu sifatnya dilahirkan, bukan diciptakan. Artinya apa? Para ulama membuat kaedah itu setelah menelusuri apa yang terjadi sebelumnya, untuk menjaga kaedah-kaedah itu, untuk menjaga ajaran yang akan datang agar gak berubah. Itu kaedah, bukan diciptakan. Contoh ya, maksud dilahirkan bukan diciptakan. Kalau di dalam ilmu tajwid, mat tabi'i itu panjangnya berapa alif? 1 alif 2 harokat. Kalau ada orang bertanya teori mat tabi'i 1 alif 2 harokat, dengan cara bacanya lebih dulu mana? Lebih dulu cara bacanya. Jadi kaidah mat tabi'i ini dibuat untuk menjaga cara baca yang sudah baku. Nah, kaidah ilmu nahwu juga begitu, dilahirkan bukan diciptakan. Kalau kamu seperti itu, kamu gak ngerti filosofi kaidah-kaidah di dalam Islam. Mestinya belajar lagi dari dasar kalau seperti itu, karena gak ngerti. Karena kaidah ini memang dilahirkan, bukan diciptakan. Kalau diciptakan contohnya bagaimana? Misalnya konferensi parpol, ada calon ingin jadi ketua umum partai, dia punya uang, lawan politiknya nggak punya jenggot, gampang aja buat aturan ketua parpol, nanti ada ART, ketua parpol, calon ketua parpol harus berjenggot, dia berjenggot, ya sudah jadi dia. Ya karena ini namanya diciptakan, bukan dilahirkan. Nah, kaidah di dalam agama itu dilahirkan, bukan diciptakan. Ini yang orang liberal kadang nggak paham, nggak ikut kaidah. Ini contoh ya, akhirnya mereka diam. Ini yang perlu kita tahu. Jadi paham liberal ini bahaya, karena memang keluar dari Islam memang. Dan jangan dikira bahwa pemikiran mereka itu pikiran baru. Ini sangat mendasar, ini nggak ada yang baru ya, cuma mereka aja bilang baru, ya mungkin baru menurut mereka. Jadi kalau di dalam Islam bukan perkara baru. Nah, ini jawaban saya kepada penanya kedua.